Oke, oke. Hari ini kita mau belajar bagaimana cara transaksi di katalog lokal Kabupaten Magelang. Nah, kebetulan pada siang hari ini Mbak Galuh mau belanja ya Mbak ya? Iya Mau betul belanja apa Pak ini? Jan. Itu Oh mau iya, belanja Kak Zen sweet. ini, kakak saya, Kak toh. Oh ya Kak ya. Iya, Itu masuk Pak. mau belanja Rencana sweet. mau belanja apa ini? Sweets Belanja. ya? Oh, Ya. Ah, sweets. iya. Belanja sweets. Nah, pastikan ini dulu dicatat ya. RUP-nya sudah Oke. diumumkan. Ya. Kemudian sumber dananya, MAK-nya dicatat. Ya. Itu. Kemudian nanti ngisi juga NPWP instansi. Oh Sudah ya. disiapkan semua ya? Ya. Oke. Ini Mbak Galuh sebagai pejabat pengadaan atau apa ini? Ya, pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan. Oke. Eh, ini kan ada teman-teman juga yang Hmm. menyaksikan. Jadi ini saya rekam ya, direcord ya Oh Mbak. ya. Ya, Biar silakan. yang Mas. lain juga bisa menyaksikan, gitu, Ya. sama-sama belajar. Oke. Bisa share screen, Oh di ya. share screen aja. Oke, share screen ya. Oh, Sudah muncul? udah. Nah, pertama ini masuk ke laman katalognya lpse titik magelangkap PS. titik Ya. go Iya. ya Oke. lpse.magelangkap.go.id ya. Ini jangan salah. Kadang-kadang kan LPSE LKPP kita login Ya. tidak bisa. Nah, pastikan LPSE magelangkap.go.id. Oke. Kemudian login. Ini login. Ya, Ini login. Untuk login ini kan belanjanya berapa ini? Di eh atas 200 atau di bawah? di bawah 200. Di bawah, kalau di bawah 200 itu yang pertama kali klik itu pejabat pengadaan. Oh, pejabat. Tapi kalau belanjanya di atas 200 itu yang klik buat paket itu langsung pejabat pembuat komitmen. Oh Ini iya. karena di bawah 200 ya, Iya, di bawah berarti 200. kliknya pejabat pengadaan. Berarti yang ini ya, non penyedia ya. Ya, Pakai akun pejabat pengadaan. pejabat pengadaan. Login, isi password. Ya. Oh, Login. berarti ya bisa di-share di grup. Oh, diskusi kalau mau yang belajar. Itu sesi nonton. Sudah, terus masuk aplikasi e-procurement lainnya. Oh, Yang ini atas ya. itu, yang biru. Ini. Klik. Ya, Ini. jadi pintu masuknya ke katalog itu lewat LPSE dulu ya. Lewat Oke. lorong-lorong. Habis ini cari yang e-purchasing versi 5. Oke, Mas Zen. Kok belum muncul ya? Oh, masih. Login tuh, loading biasa. Ini Memang pilih. katalog kadang kan menguji kesabaran juga. Ini yang dicari yang e-purchasing versi Oh, 5. yang ini ya. Masuk yang Masuk ini. production, Oke. diklik. Ya, diklik. Nah, ini kita sudah sampai di halamannya katalog. Jadi, katalog itu ada yang nasional, ada lokal, ada sektoral. Ada Ya. UMKK, ada inovasi, dan ada TKDN. Ini diklik sembarang aja ya. Oh ya. Nah, kita mau belanja di lokal ya. Iya, Katalog lokal itu pengelolanya bagian pengadaan barang dan jasa Seda Kabupaten Magelang. siap. Nah, klik aja yang lokal. Yang ini ya, lokal. Ya, yang kedua, lokal. Terus setelah itu Cari apa? cari yang Magelang, pemerintah daerah Kabupaten Ya, Magelang. di pencarian ya. Oh, ya, tinggal ketik aja Magelang. Ini ya. Ya, ya, diklik. Nah, ini di katalog Kabupaten Magelang itu sudah ada 26 etalase. Kalau mau dilihat itu 25, terus lembar satunya ada Oh lagi iya, itu. ini Jadi bentar kan ya. sesuai instruksi Bupati, tentunya juga ini menindaklanjuti Inpres juga, kita belanja itu lewat katalog. Jadi ini kan bukan hanya barang saja,
termasuk yang konstruksi juga sudah masuk. Ada pemeliharaan bangunan gedung, nah, ini bisa dimanfaatkan juga. Oh, ini. Kemudian beton sudah ada, beton ready mix, beton precast, bahkan hewan ternak juga sudah ada. Jadi monggo untuk belanja-belanja di OPD ini dioptimalkan untuk menggunakan katalog lokal Kabupaten Magelang. Tuh, tentunya ini kan sesuai prinsip pengadaan ya, untuk menjamin efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan juga yang terpenting kan ini tercatat gitu, tercatat secara elektronik. Oke, ini mau belanja apa ini, Mbak Itu Galung? switch tadi, Mas Den. Oh, switch. Switch Iya, mungkin heeh. di etalase sarana dan prasarana ya. Iya, Coba dicari heeh. yang nomor 23 itu diklik, Klik. klik. Nah, Ya, ini tampilannya jangan seperti lupa ini. pilih lokasi dulu. Lokasinya sebelah mana, Mas Den? Kabupaten itu yang kabupaten itu kan Oh, yang ada ini. Kabupaten Magelang. Magelang, Magelang, ya. Terus nama produknya tadi apa? switch. Switch. Kita Ini. juga bisa misalnya langsung mau belanja di mana juga bisa kita pilih penyedianya itu. Oh, lewat Tapi sini ini ya. kita bisa langsung menunjuk ke penyedia tertentu. Tapi coba kita lihat aja Switch Oh di ya. Kabupaten Magelang ini yang sudah menayangkan siapa saja. Kita lihat yang sesuai kebutuhan kita yang mana. Oh, Nah, yang ini yang mana yang mau dibeli kira-kira? oh yang ini. Itu. Seperti ini, Oke. Mas Den. Ah. Lalu ini Ya, klik ini, beli. untuk belanja langsung aja klik beli itu. Oke, Ya, klik beli. klik beli. Beli terus kita mau beli berapa? Satu aja. Satu ya, diketik satu. Ah, oke. Setelah itu, Ini kayak keranjang Shopee itu loh. Tunggu nanti sampai muncul kita menambahkan volume. sudah. Terus masuk Sudah ini. masuk keranjang? Sudah, Sudah masuk sudah, keranjang belum? Sudah. sudah masuk. Oh, kalau di tampilan saya kok masih tambah ke keranjang belanja ya? Ini apa ini, Pak? Udah ya? Sudah. Mungkin sinyal ya, Oh, Mas Den. iya. Sudah. Iya ya. Terus klik keranjangnya. Ini nggak ada barang lain ya. Nggak ada, cuman Kalau ini misalnya aja. masih mau belanja produk lain kan bisa nyari lagi. Kalau cuma satu ini udah cukup, berarti Udah kita ini. klik keranjang itu. Oke. Nah, kita bisa itu ada menu atau di bawah ada hapus semua, ada verifikasi Hmm, penyedia, ada buat paket. Kita ya, bisa ngecek dulu apakah penyedia ini sudah terverifikasi atau masuk blacklist atau tidak. Coba dicek dulu verifikasi ini. penyedia itu. Oke. Ya, di bawah itu ada informasi Ini. penyedia itu uh, status daftar hitam. Nah, itu yang di bagian bawah itu tidak aktif. Tidak. Artinya tidak mendapatkan sanksi blacklist. Berarti bisa Oke. kita bertransaksi di sini. Ya, Oke, kembali ke yang tadi. kembali ke keranjang ya. Ya, Ini. atau kembali. Oh ya, kembali. Selanjutnya. Buat paket. Oh, ini ya, buat Oh, selamat paket. bergabung di LH Kabupaten Magelang. Ini kita lagi sama-sama belajar transaksi di katalog lokal Kabupaten Magelang. Setelah itu klik ini, Mas Den. Buat paket, ya ini ada apa ini ketentuan tentang penggunaan produk dalam negeri ya. Ya, Ya dibaca dulu. oke.
Kita kan harus mengutamakan produk-produk dalam negeri kalau sudah tersedia. Kita centang telah memeriksa, Hmm, kemudian oke ya, klik ini ya. simpan. Oke. Simpan. Nah, ini tadi udah dicatat belum? Sudah, RUP-nya. untuk RUP-nya Ya, sudah. di kolom nomor itu diisikan Di kode sini, RUP. oke. Ya, RUP-nya Setelah itu, nama ini tahun apa? aja. Oh, Ini langsung kosong ini. aja, Oke. tahun tahun anggaran. Dipilih yang Hmm. 2023. Oke. Tunggu sebentar. Nah, ini. Nah, kadang-kadang ada juga kasus waktu mencari kode RUP ini tidak muncul. Nah, Mm-mm. ini karena kode RUP itu belum masuk di database-nya katalog. Jadi Oh, kalau menemui kendala seperti itu bisa klik data master. ini ya. Data master RUP. Klik kanan aja RUP ya. Klik Oh, kanan. belajar. Nah, kadang-kadang kita harus ini menarik data RUP terpilih. Jadi kita harus klik tarik data RUP terpilih, kemudian isikan kode RUP, cari dan simpan. Nah, kadang-kadang ini waktu nyari RUP di halaman sebelumnya itu RUP tidak ditemukan. Nah, jadi nggak usah khawatir, kita ada caranya seperti ini, cara menarik Oke. data RUP. Oke. Ini kemudian tutup Mas Den. Atau Tutup masih aja. ada? Oke. Enggak, ini kan sudah tersimpan toh. Ah, Sudah. Terus kita kembali ke yang tadi, ini. halaman tadi. Ya. Nah, ini dipilih. Di kanan itu ada Oke. menu pilih. Ya, kalau sudah terpilih ini warnanya berubah jadi apa itu? Kuning ya? Orange. Kuning atau orange? Oh, Ya. orange. Selanjutnya klik berikutnya. Berikutnya. Nah, ini data KLPD ya. Mm. Silakan dicek lagi. Nah, ini NPWP-nya diisi. Oh ya, ini sudah. NPWP, NPWP Satker. Kemudian alamat satkernya Saya sudah lengkapi sesuai, juga ya. ya, dilengkapi. Ini alat Kemudian alamat pengiriman. pengiriman. Ya, kalau misalnya alamat pengiriman sama dengan alamat satker ya bisa Ini. langsung dicentang. Nanti Oh ya. datanya bisa tercopy. Tapi kalau alamatnya lain ya diketik saja. Oke. Terus untuk ini apa Mas Den? Ada kode anggaran Sumber sumber dana. Nah, ini harus diisi. Ini wajib diisi ya. ya, Caranya klik tambah sumber dana. sumber dana, Sumber dananya dari mana ini? APBN, APBD atau apa? APBD. Nah, dipilih APBD. Oke. Kemudian kode anggaran. Ya ini MAK, mata anggaran kegiatan. Biasanya Oke. di RUP itu ada. Oh, Atau kalau enggak ya ini biasanya kode subkegiatan, kemudian kode rekening belanja. saya tarik dulu dari RUP nggak apa-apa ya? Sirup. Coba. Ya, ini kadang-kadang kita ini harus buka gitu. Satu buka RUP, satunya katalog. Iya. Kalau belum dicatat ya kita harus cari di sini RUP-nya. Saya copy dari sirup LKPP ya, Mas Den. Bisa. Wah, panjang sekali ya kopi Karena itu. panjang, iya.
Copy. Di sini, di bagian kode anggaran. Nah, Oke. paste. Setelah itu, Sudah. Bawah itu ada menu berikutnya. ini ya. Berikutnya ya. Oke. Kemudian ini ngisi data pejabat pengadaan. Hmm. Silakan dilengkapi nomor Oh, sertifikat. sudah otomatis ini Mas Den. Tapi ini ya nggak wajib sih, karena nggak ada bintangnya toh. Jadi Enggak, bisa yang dilewati. nomornya. Oke. Karena karena kita ya sudah yakin toh Iya. ini pejabat pengadaan memiliki akun tentunya punya Ah, sertifikat gitu. Oke. pakai Berikutnya. latihan akunku meneh. Ini kita cari nama PPK. Jadi ini jangan sampai keliru soalnya ini kan datanya se-Indonesia. Yang Nah, silakan bisa cari berdasarkan nama atau username atau pesan. email. Nah, kalau yang apa ya unik itu mungkin username coba. Nah, akan muncul Mm-mm. data PPK. Kalau sudah Iya. benar, klik pilih. Klik Klik pilih. pilih. Nah, data PPK Oh, akan tertransfer sebelah kanan ini. Sudah ya. benar ya? Oke. Jabatannya Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Sudah, Oke, sudah. nomor sertifikat ini tidak wajib diisi karena Mm-mm. PPK ini Pak Gunawan selaku KPA ya sudah nggak Iya. wajib sertifikat. Jadi bisa dilewati, kita klik berikutnya. Oke. Nah, ini daftar produk. Kita cek lagi, benar nggak yang kita beli? TP Ya. link, bla bla bla, kuantitasnya 1, ongkos Satu. kirimnya 0. Harganya sesuai harga tayang 333.000. Iya. Totalnya sekian. Nah, catatan ini biasanya ini diisi harga sudah termasuk pajak dan ongkos kirim seperti itu. Harga Bisa juga sudah. harga sudah termasuk pajak, ongkos kirim, instalasi ya silahkan sesuai jenis belanjanya. Seperti ini. Ya, jadi ini berikut instalasinya ya atau barangnya aja disesuaikan. Sama instalasinya. Oh gitu ya. Kalau udah proses. Oke. Proses ya. Ini proses. Masih loading. Nah, ini tampilan daftar paket ya, paket-paket yang sedang berjalan, termasuk yang baru saja dibuat. Ya. Nah, ini ada nomor paket, kemudian satkernya, instansi, nama penyedia, tanggal buat, dan posisi. Nah, yang harus diperhatikan ini posisinya itu di mana, gitu kan? Hmm. Terus statusnya yang sebelah kanan itu statusnya diperhatikan, statusnya masih memproses paket. Nah, artinya apa? Jadi ini pejabat pengadaan harus memproses paket. Caranya klik klik nama paketnya ini di kiri. Yang merah itu diklik Ini. ya. Oh, ada waktu TN. Nah, di atas itu ada menu ubah paket, daftar produk, mulai proses paket. Nah, ini biasanya yang harus dieksekusi itu yang warna biru. Oh, Kita yang harus ini ya. mulai proses paket ya. Itu diklik saja. Oke. Oke. Kemudian. Selanjutnya ya ini kita harus ada proses negosiasi. Jadi harga-harga yang tayang itu harus kita lakukan negosiasi. Harga tayang itu bukan harga final. Pejabat Hmm. pengadaan PPK wajib melakukan negosiasi. Dan ini fitur terbaru ini nego ini harus turun harganya, harus turun dulu. Setiap
produk yang kita beli itu harus kita nego. Nah, Oke. nanti hasil akhirnya kan sesuai kesepakatan, bisa turun atau memang penyedia nggak mau turun. Nah, itu monggo nanti pejabat pengadaan dipertimbangkan apakah setuju dengan harga tersebut atau tidak. Jadi sekarang klik proses negosiasi. Hmm. Nah, ini di bawah, jangan langsung kirim ya. Di bawah ini Oh, dicek dulu nama oke. produknya, Hah? kuantitasnya, Mas, dicek lagi ya Mas benar itu ya ya data sebenarnya, datanya. Mbak Kris. Udah, yang bawah. Halo. Ya. Nah, ini harga satuan ini harus turun dulu. Oh, sesuaikan indeks gitu ya, Mas? Ya, ya itu maksimal indeks itu kan maksimal Maksimalnya. anggaran yang Mm-mm. kita punya. Tapi ya kita bisa aja nego di bawah indeks ya tidak apa-apa. Oh iya, Nah, oke. ini dasar apa? Dasar nego tentunya kan pejabat pengadaan juga bisa melakukan survei, Iya, survei di online shop atau di toko lain bisa. Nah, silakan mau dinego berapa. oke. Ini sudah. 295 ongkos kirimnya 0 ya. Jadi Oh, 295 itu ya iya. barang sudah dikirim sampai sini. Kemudian tanggal pengiriman. Tinggal Ini maksimal pengiriman. tanggal berapa? Kalau misal tanggal 2 gitu. Ya ini kan kita kan harus ini ya apa memberikan waktu yang cukup bagi penyedia Oh, untuk oke. mempersiapkan pesanan kita. Mungkin kan butuh berapa hari, mungkin juga jadwal pengiriman mereka penyedia juga lagi padat. Jadi kita kasih waktu aja, misalnya 5 hari, 7 hari kita Oke. kasih waktu yang cukup. Dan itu kan waktu Tanggal. maksimal. Penyedia Ya. boleh mengirim sebelumnya. Oh, oke. Berarti saya buat tanggal 8 aja gitu ya, Mas Zen? Ya, silakan. Ini sudah. Terus ini kan ada catatan tambahan, bisa dicek lagi. Ini yang sudah di input tadi, harga sudah Oh, termasuk saja bla bla ongkos. bla. Ya, Ya, itu. Nah, misalkan ini makan minum biasanya saya kasih juga ini keterangan harga sudah termasuk pajak dan ongkos kirim. kirim. Kemudian pilihan menu sesuai pesanan PPK dan atau tim teknis. Ya, Kemudian saya tambahkan juga waktu pengiriman. Pengiriman hari tanggal berapa, jam berapa, di mana gitu. Jadi biar memberikan informasi yang cukup bagi penyedia terkait paket ini seperti itu. oke. Kalau ini cukup itu ya Ya, sudah. catatannya. Ya, Kalau cukup ini. sudah kita kirim negosiasi. Ini ya, Ya, yang orange itu kirim negosiasi. berhasil mengirim negosiasi paket. Oke, berarti ini sudah berhasil. Di bawah apa itu ada? Bawah, bawah coba. Atau Sudah. kita kembali aja, kembali ke daftar paket. Oh, yang ini ya. Kembali ya paket, paket baru. Ini harus kita cek terus ini paketnya sampai mana gitu. Oh, ini. Di mana itu? Ini posisinya penyedia. Ya, proses negosiasi. Nah, ini berarti kita menunggu, posisi kita menunggu penyedia untuk merespon paket kita gitu. Eh, kita ya bisa karena nggak ada notifikasi secara otomatis ya, dan penyedia itu juga nggak setiap waktu itu membuka ini katalog. Jadi Hmm. kita informasikan saja by WA. Oh, Misalnya, Mas oke. atau Mbak admin, saya pesan lewat katalog, tolong direspon seperti itu. Ya, ini dihubungin aja coba Oh ya. Mbak Galuh biar biar cepat direspon. Oke, Mas.
Ya, benar. Jadi seperti itu ya tadi apa langkah-langkahnya dari pejabat pengadaan membuat paket sampai mengirim negosiasi. Oke, makasih Mas Den. Tapi ini apa? Zoom-nya terbatas ya. Iya, Oh, berarti nanti masuk lagi ya iya, kalau sudah direspon. oke. Gitu. Jadi sebenarnya kan nggak sulit kan ya, nggak sulit, cuma belum terbiasa saja. Jadi sekali dua kali nanti juga biasa. Mas Zen, apa tidak diberi Ya, kesempatan kepada teman-teman yang mengikuti jika ingin bertanya apabila ada oh hambatan dalam melaksanakan e-katalognya ini, Mas? ya ya ya, ya ini karena dibatasi waktu ya, nanti bisa disampaikan pertanyaan, misalnya di kolom chat kita catat nanti. Dan ini mungkin kalau nanti waktu Zoom-nya di sesi 1 ini berakhir, nanti mohon masuk lagi saja. Soalnya ini gratisan gitu. Udah Minta direspon tolong belum? Mas Andri aja Mbak Galuh yang punya nomornya. Gimana? Minta tolong Mas Andri aja yang punya nomornya. Nomor apa? Nomor Oh, yang ini sudah. ini. Oh, udah Kak. Oh, wah ini berarti fast respon ini. Iya, Berarti kita lihat ya, sekarang posisinya di pejabat pengajuan. pengadaan. Klik aja nama paketnya. Oke. Kita lihat di bawah ini, setuju nggak? Bawah-bawah. Nah, ini kan ada centangan itu. Kalau Iya. centangan 2 berarti sudah setuju. Oh, ini ya. Penyedia setuju dengan harga nego kita. Tuh. Oke. Berarti kita bisa selesaikan nego. Di atas ada menu proses negosiasi. Diklik dulu. Diklik. Nah, selesaikan negosiasi. Oke. Karena harga sudah disetujui. Selesaikan negosiasi. Oke. Kemudian persetujuan paket oleh pejabat pengadaan. Ini Nah, diklik. yang biru itu ya. Ini Jadi diisi catatan apa? bisa diisi setuju gitu. Setuju. Nah, ini sekarang posisinya yang sebelah kanan itu ada di penyedia. Ya. Iya, di Jadi penyedia. kita nunggu lagi penyedia untuk menyetujui paket yang sudah dibuat. Jadi kemudian negosiasi. Ya, tadi negosiasinya sudah disetujui oleh penyedia. Nah, dan ini kita akan lanjutkan prosesnya. Mbak Galuh bisa share screen sampai Oke, mana tadi? saya share screen ya. Ya, Sudah muncul? sudah. Oke. Nah, ini tadi Sampai menjawab tadi ya. yang paling atas ya, belanjanya Iya. ya. Ya, Berarti diklik aja nama paketnya. Oke. Yang kiri itu diklik ya. Kemudian, nah ini kita mengirimkan ke PPK. Oke. Klik aja mengirimkan ke PPK. Mas Zen, tadi kepotongnya sebelum ini Mas, sebelum apa? Penyedia menyetujui yang rekamannya stop tadi. Oh ya, oh ya sebentar berarti diulangi ya. Tadi kan nego pejabat pengadaan menegosiasi harga. Jadi dari harga tayang dinego menjadi harga Rp295.000. Nah, pejabat pengadaan kirim nego, kemudian posisi paket di penyedia. Nah, penyedia kan tentunya buka barang ini dinego jadi harga segitu, setuju apa tidak? Nah, kebetulan tadi penyedia langsung setuju. Setuju, penyedia ngirim lagi paketnya ke pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan karena harganya sudah setuju, langsung menyelesaikan
proses negosiasi, gitu kan. Kemudian proses selanjutnya itu persetujuan pejabat pengadaan. Klik setuju, paket ke penyedia lagi. Itu. Jadi penyedia harus klik persetujuan lagi untuk menetapkan distributor dan menyetujui paket. Kemudian paket itu kembali ke pejabat pengadaan. Nah, ini posisi sekarang, posisi paket sudah di pejabat pengadaan. Jadi harus diingat penyedia itu harus 2 kali ngekliknya, klik negosiasi sama klik persetujuan paket. Seperti itu. Nah, ini posisi sekarang mengirimkan ke PPK ya. Ya, Oke, oke. ini kalau dilihat yang sebelah kanan posisinya di PPK, statusnya review paket. Gitu. Jadi tugas pejabat pengadaan itu sampai sini sebenarnya. Proses selanjutnya dilanjutkan oleh PPK. Nah, tapi ya di OPD ini biasanya yang pejabat pengadaan sekaligus sebagai adminnya PPK. Jadi yang mengoperasikan akun PPK ya mungkin pejabat pengadaan atau personil lainnya. Seperti itu. Ini posisi paketnya di PPK. PPK. Ya, berarti kita login PPK sekarang. Oke. Untuk masuk login Ya, PPK LPSE juga. itu dari LPSE juga ya, lpse.magelangkap.go.id. Jangan sampai keliru ini nanti LPSE kabupaten mana itu. Kita klik non penyedia, kemudian ketikkan username Untuk PPK PPK ya, tentunya. Mas. Ya, ini kan prosesnya tadi kan review oleh PPK ya. Ya. Review kemudian tes kontrak. Itu tugasnya PPK. Ketik kode CAPTCHA, login. Ini sudah login. Nah, kemudian ke ini aplikasi e-procurement lainnya. Sama seperti tadi. Ya, klik. Loading. Nah, nih. Ya, pilih yang e-purchasing. E-purchasing Ya. versi 5. Klik masuk production. Ini paketnya di mana? Nah, di menu paket baru yang di atas ya. Paket baru. Ini muncul daftar paket Oke. yang sedang dilaksanakan. Nah, paket yang terbaru mana? Tentunya yang nomor 1 ya, yang tadi ya. Ya. Yang nomor 1 posisinya di PPK, statusnya review. Bagaimana cara mereview? Nah, klik aja nama paketnya. Diklik. Nah, ini PPK mereview kan berarti ini ya mencermati lagi ya apakah sudah benar ini informasi utama, kemudian data-data pemesan dan PPK, kemudian penyedianya siapa, sumber dananya dari mana. Nah, ini bisa dicek lagi. Sudah dilakukan negosiasi atau belum? Nah, ini kan ada semua. Kalau sudah setuju, PPK klik proses persetujuan PPK. Nah, itu sebentar Pak Galuh, itu kan ada ada keterangan ya batas waktu respon paket adalah selama 3 hari kerja ya. Jika batas waktu jatuh pada
hari Sabtu atau Minggu, maka batas waktu akan diundur menjadi hari Senin. Jadi itu ya, Oke. dicermati 3 hari waktunya respon. Ini diklik saja proses persetujuan PPK. Nah ini kalau catatan ya monggo diisi apa setuju atau setuju untuk dilaksanakan Nggak sesuai ada. ketentuan, monggo. Oke, sudah. Sudah, sekarang prosesnya yang biru itu daftar kontrak gitu kan. Oh, ini ya. Jadi yang ya daftar kontrak. Kontraknya untuk e-purchasing ini kan surat pesanan. Ya, ini sudah ada template-nya, template dari sistem. Caranya gimana? Kita menambahkan kontrak. Kita klik tambah kontrak. Tambah kontrak. Nah, ini kita mengisi nomor kontrak, tanggal kontrak, dan catatan jika diperlukan. Nah, monggo tentunya hari ini juga ya, mau ditanggali hari ini silahkan dinomori, kemudian tanggal sekarang. Nah, ini template-nya seperti ini. Ini formatnya ya. Hmm. Nah, ini kan SP ini kan template ya, kita bisa sesuaikan sesuai kebutuhan. Dengan kebutuhan untuk belanja ATK berbeda tentunya untuk belanja misalnya mobil ambulans. Tentunya kan syarat dan ketentuannya berbeda. Nah, ini PPK memiliki ruang untuk mengatur di dalam SP ini. Ini kalau di bawah itu ada yang titik-titik yang harus diisi. Bisa ke bawah itu, Pak Galuh. Oh, yang ini. Ya, ada syarat dan ketentuan. Ini kan ada yang perlu diisi, ada titik-titik. Nah, kita bisa langsung mengisi di sini, tapi karena ini kan butuh waktu juga toh. Nah, nanti kita simpan dulu, nanti kita download, kita revisi atau sesuaikan di Word aja, di Microsoft Word. Jadi di sini kita hanya mengisikan nomor kontrak, tanggal kontrak, dan catatan. Silakan isi nomor kontrak, kemudian tanggalnya. Untuk catatan ini diisi apa, Mas Den? Ini kami biasanya nama paket ya, belanja apa itu, sub kegiatan apa gitu. Belanja switch. Ya. Untuk pengiriman gitu ya? Catatan Ya, bisa juga silakan. diisi dengan waktu pengiriman kapan. Oh, oke. Nah, maksimal itu berarti ya 8 Maret itu maksimal ya. Iya. Penyedia kan Ya. boleh saja mengirim sebelumnya. Pada jam kerja ya itu ya, nanti nek ngirimnya malam gimana? Oh iya. Nah, monggo nanti disesuaikan saja catatan ya untuk memberikan informasi ke penyedia terkait ini paket ini, terkait pesanan ini. Gini nggak apa-apa. Ya, monggo lah, silakan. Setelah Kemudian selesai, kirim, simpan ya, di atas itu ada Oke. simpan. Klik menu simpan. ya. Nah, ini udah ada tabelnya, nama kontrak, tanggalnya hari ini, nilainya seperti itu, deskripsinya seperti itu. Kemudian di sebelah kanan kita bisa download. Ada menu aksi, diklik ya, klik kemudian kita unduh lampiran. Oke. Setelah unduh, Nah, ini kita bisa menyesuaikan SP itu sesuai kebutuhan kita gitu. Mungkin ada apa ketentuan garansi untuk barang-barang tertentu ya. ya. Tapi kemarin ini kebijakan
untuk barang pakai habis, kemudian makan minum, barang-barang yang sederhana itu surat pesanannya cukup ini aja, cukup yang di halaman 1 itu loh. Untuk syarat dan ketentuan itu boleh tidak dilampirkan seperti itu. Untuk SPJ nanti belanja misalnya ini 200.000 kok sampai surat pesannya 10 lembar kan jadi tidak efektif itu. Jadi kemarin banyak banyak masukan juga untuk surat pesanannya disederhanakan. Nah, kemarin ya cuma 1 lembar aja, yang penting ada informasi tentang PPK-nya siapa, kemudian penyedianya siapa, kemudian barang yang dipesan apa gitu. Kemudian ada tanda tangan kedua belah pihak. Seperti itu. Sama yang Untuk keterangan di contohnya, tanda tangan itu Mas Din, yang untuk di bawah 2 juta itu yang keterangan untuk materinya dihilangkan aja. Karena kan oh iya, ya untuk belanja di bawah 5 juta kan tidak perlu materai. Oh, oke. yaitu ketentuan tentang permaterian ya, itu kan sesuai peraturan perpajakan yang terbaru tentang materai itu kan eh, kita itu materai itu dibubuhkan ketika di atas 5 juta itu ya. Kalau di bawah 5 juta ya tidak perlu materai. 2 apa 5? Berapa? Koreksi kalau saya salah. 5 juta ya, benar? 5 juta, 5 juta. Berapa Mas? 5 juta. 5 juta ya. Nah, Oh. sama itu yang itu tadi yang penting keterangan tambahan, syarat tambahan itu kalau untuk belanja yang habis pakai itu ya dihapus saja, tidak usah ditampilkan. Tidak perlu dilampirkan, nanti malah jadi tidak efisien. Belanja makan minum, misalnya snack 10 dus, 10 kali 15.000, 150.000, tapi surat pesanannya 10 lembar, itu kan malah merepotkan. Ini Mbak Galuh sudah ada ini apa draft SP-nya tadi? Sudah ada? Sudah saya edit tadi. Terus setelah itu Mana? gimana? Coba ditampilkan. Coba tampilkan Mbak. Sudah muncul belum? Belum. Oh, belum ya. Bentar. Bentar, saya stop share screen dulu. Sudah muncul? Oh iya. Oh ya, ini Ya, berarti betul. kita kasih kop ya. Kasih kop, surat pesanan, nomor, tanggal yang bertanda tangan di bawah ini, nama PPK. Ya, Mm. kemudian penyedia, rincian barang. Lah, ini daftar produk paket ya, ada kode paket disesuaikan ini sesuai yang di download tadi ya. Iya. Ini disesuaikan. Kemudian nama produknya disesuaikan, kuantitas, harga satuan, harga kirim, tanggal pengiriman dan total. Ya. Terbilang Rp295.000. Gitu. Nah, ini untuk di bawah Jadi 5 cukup juta 1 tidak lembar perlu Mas. bermaterai. Ya, kalau yang hasil download itu kan ada lampirannya ya. Yang asli mana, Mbak? Kalau coba Oke, yang asli ya. tampilkan bisa. Jangan di-share ya. Kalau yang asli itu kan ada apa ya, syarat dan ketentuan. Yaitu nanti dipertimbangkan misalnya apa? Paket pengadaannya ini pekerjaan kompleks, misalnya butuh pengaturan lebih ya bisa dituangkan di syarat dan ketentuan. Misalnya ada ketentuan tentang garansi, kemudian misalnya ada cacat mutunya seperti apa, nah itu dituangkan di syarat-syarat. Yes. Ini sudah Mas Zen. Yang asli dokumennya ini. Mana masih loading? Oh, masih loading. Masih loading Mbak. Di sana. Di mana? Apa? Di RR kecil. Cara masuk bareng? Yes.
Mas Alki di... Oh, oke, oke, oke. Bentar. Muncul nggak? Muncul. Oh, ini yang Muncul. asli ya. Ya, ini yang asli. Ya, ini yang asli berapa lembar itu? 10 lembar kan? 10 lembar. Ya, ini. Bersyarat dan Nah, ketentuan. ada syarat dan ketentuan. Ya. Ya, ini untuk belanja apa makan minum, ATK, habis pakai barang-barang Yes. sederhana, risiko rendah, tidak perlu dilampirkan, tidak apa-apa. Gitu. Tapi kalau misalnya beli mobil ambulans ya ini harus ini nanti cek lagi apa syarat-syarat ketentuannya apa. Gitu. Ada perubahan SP diatur, pembayarannya seperti apa, silakan diatur. Ini template, ya, sekali lagi ini template bisa disesuaikan sesuai kebutuhan dan tentunya ini kan apa kesepakatan kedua belah pihak itu. Jadi misalnya PPK bikin draft kemudian dibahas dengan penyedia bagaimana kalau ini klausul ini dimasukkan, ini apa yang perlu diatur apa, itu kesepakatan antara PPK dan penyedia. Nah, untuk kali ini karena belanja apa itu? Belanja Which? switch ya, ya kita cukup ini aja satu lembar aja surat pesanan Iya. seperti itu. Nah, kemudian itu surat pesanan itu harus diupload ya, diupload Ya. formatnya Kamu yang PDF. direvisi tadi, Mbak. Yang udah direvisi. Yang sudah direvisi ya. Iya, Yang sudah Nih. yang ada di disesuaikan. backup. Nih, nah ya ini di PDF kan udah sesuai ya. Ya. Pastikan ini jangan ada tipe, terus nomor paketnya jangan sampai keliru. Ini fontnya ya disamakan, mosok ini beda sih, ya kan? Di tabelnya itu loh jenis fontnya Oh, disamakan. ini ya. Kita standarnya kan pakai Arial ya, disesuaikan. Iya. Ini yang tadi itu ngopi dari daftar kontrak asli, Mas. Iya kan, boleh disesuaikan, Oh, boleh ya. Oke. boleh ya. Untuk sementara gini dulu nggak apa-apa kan? Oh, iya. Tapi ini mau diupload, nggak apa ya? Ya. Oh iya, ini PDF ya. Ya udah, Ya, berarti ini PDF. kita upload. Untuk yang ini nggak apa-apa mungkin. Kembali ke Kembali ke tampilan itu, Mbak. Nah, itu. Aksi, aksi. Aksi unggah unggah file. file. Unggah file. Choose file. Oh, Cari tadi, wah mana tadi? Jangan sampai keliru. sebentar. Wah, ini banyak ya pesanannya ternyata ya. Nah, ini yang kemarin-kemarin. Oh, ini sudah ada. Lalu klik simpan ya. Simpan. Ya, Simpan. Boleh saya cek baru lagi kirim. nggak? Takutnya Boleh, salah. silakan. Tadi kan ya dicek dulu. Iya. Oh. Udah. Terus ini juga catatan ini nama filenya itu jangan terlalu panjang gitu. Kadang-kadang nggak bisa Oh, diupload. Kemarin kita nemui juga kok nggak bisa upload. Ternyata ini nama filenya itu panjang, SP bla 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 itu. Dan ada karakter yang nggak boleh seperti itu. oke. Jadi singkat saja SP ini ya udah bisa ya. Terus kirim kontrak. Oke. Kirim kontrak. Kirim kontrak. Oke, ya itu dibaca. Sudah. Kemudian Ya. klik oke. Oke. Ya. Oke. Nah, itu ada keterangan tuh berhasil mengirim kontrak. Ya. Kita bisa kembali, coba klik kembali. Kita lihat posisinya sekarang di mana. Nah, di distributor ya, distributor atau penyedia. Ya. Nah, jadi kita sudah ngirim kontraknya. Nah, ini tentunya kan penyedia buka lagi, login, terus
penyedia bisa mendownload surat pesanan tadi. Surat pesanan tadi didownload, kemudian waktu mengirim, tentunya kan ada surat pengiriman, ada nota, kwitansi, ada surat pesanan itu ditandatangani, distempel. Nah, biasanya dikirim ke alamat pengiriman, dikirim ke kantor sambil membawa barangnya sesuai tanggal yang sudah ditetapkan tadi. Atau kalau pengiriman lebih cepat ya tidak apa-apa, lebih baik gitu. Seperti itu. Ini posisinya masih menunggu kita kan, menunggu barang datang seperti itu. Oh, Seperti itu. Mungkin ada tambahan, Mas Oki, silahkan. Saya tak ngecek apa daftar paket punya misalnya ada yang sudah proses pengiriman. Atau mungkin dari Bapak Ibu ini ada yang pertanyaan, ada yang kurang jelas. mau tanya Mas Dan. Mana? Nanti nggak bisa jawab, dijawab Mas Oki ya. Oke. Tadi kan ada proses negosiasi ya. Heeh. Apakah itu salah satu tahapan e-purchasing yang harus dilalui? Artinya, kalau misal harganya sudah deal sejak awal, bagaimana? Ya, ini kan e-purchasing itu ada dua cara ya. Yang pertama itu negosiasi, yang kedua ini mini kompetisi. Nah, yang kita lakukan tadi ini negosiasi. Nah, jadi harus Oh, proses negosiasi, harus dilaksanakan proses negosiasi. Walaupun nanti hasil akhirnya ini harganya itu artinya sama, harga itu sesuai indeks. ya itu harga harga kan sesuai kesepakatan kedua belah pihak ya. Tentunya Oh, PPK kan oke. maksimal maksimal kan harga indeks itu karena Iya, uangnya maksudnya harga segitu kok. indeks. Iya, Oh, uangnya segitu. Tuh, jadi PPK ini nggak bisa beli barang harganya di atas indeks gitu. Kalau bisa, sebenarnya juga bisa sih, tapi kan perlu mekanisme dulu, harus ada izin mungkin dari Pak Sekda kalau di sini di Sekda itu ada SK tentang ini harga indeks yang melebihi indeks yang ditetapkan gitu loh. Kita belanja di tahun 2003 misalnya, tapi belanjanya itu memang harganya sudah di atas indeks. Itu ada prosedurnya, ada tata caranya gitu. Nah, lebih mudahnya kan ya kita nego sesuai uang yang kita punya. Uang yang kita punya ya di DPA itu. Maksimal ya sesuai harga yang di DPA. Tuh, kira-kira. oke, terima kasih Mas Dan. Gimana? Bang Galuh, coba di Ini paket yang lain itu ada yang yang datang. sudah posisi pengiriman tidak? Sini semua ya. Makan minum hari Senin? Selesai. Ya selesai Ada ya. yang bisa buat simulasi itu ya, penerimaannya. Sudah Aku selesai ya. yang ngecek, oh udah selesai. Nggak ada yang posisi lagi pengiriman. Yang Mas Zen ada Mas? Ya ini coba ya, coba. Tapi ya udah selesai sih, tapi nggak apa prosesnya aja toh. Share screen deh. Share. Nggak bisa. Eh,
Mana? Kelihatan? Oh ini ya. Ya ini kita lihat aja proses pengiriman itu seperti apa. Kebetulan kok ini belum ada yang statusnya itu melakukan pengiriman dan penerimaan, tapi posisinya di PPK gitu. Nah, ini yang sama dengan yang tadi kan ini prosesnya masih pengiriman, cuma penyedia belum ngisi data pengiriman. Jadi waktu mengirim barang ini penyedia harus mengisi data pengiriman. Nah, ini kan masih kosong ini belum ada nomor dokumennya belum ada tanggal dokumen belum ada ini belum ngisi data gitu. Nah, kita harus mengingatkan juga ke penyedia bahwa waktu mengirim barang itu juga data pengiriman itu di dicatat seperti itu. Kemudian nota pengiriman atau nota belanja itu diupload. Kalau contoh yang sudah, ini misalkan ini kemarin kita belanja makan minum untuk penerimaan tamu. Kita klik riwayat penerimaan, nah ini sudah diisi ya. Ini ada nomor dokumennya, kemudian dokumennya seperti apa ini sudah ada. Kalau kita lihat, ini klik saja, diklik. Nah ini sudah ada nomor dokumen LKPP, ini sudah otomatis dari sistem. Ini nomor dokumen pengiriman, boleh surat pengiriman, boleh nota seperti itu. Kita lebih mudahnya ya nota itu diupload gitu kan. Notanya diupload, kemudian tanggalnya ini ID paket sesuai di sistem, nama paketnya apa. Nah, ini kita bisa mengunduh. Ini yang diupload ini kemarin nota kalau nggak salah. Ini coba kita download. Ini, kelihatan nggak? Kok kelihatan? Gimana ini, Mbak? Ini. Ini belum kelihatan ya? Ini kemarin nota ini yang diupload. Share. Oh ini. Ini. Oh. Nah, ini kemarin penyedia ngirim ini untuk pengirimannya ini. Ini kan ada tanggalnya, kemudian kepadanya, gitu kan. Barang yang kirim apa seperti ini. Ini untuk tamu ya, indeksnya 60.000 makan prasmanan. Oh, ini bukti kirim. Nah, ini yang buat SPC kan ini ada nota kwitansi. Jadi untuk SPC ya sama seperti aturan sebelumnya ya. Nota kwitansi seperti biasa. Sesuai nilainya. Nanti kan ini dikirim juga. Yang asli aja yang dilakukan. KP. Semua. Kemudian ini coba yang penerimaan ya. Penerimaan mana share screen-nya mana? Share lagi yang nah
ini PPK kan penerimaan ya. Nah, kalau data pengiriman belum diisi, ini PPK tidak bisa mengisi data penerimaan seperti itu. Jadi harus dipastikan penyedia itu kalau sudah kirim barang ya mengisi data pengiriman. Kalau sudah diisi data pengiriman, baru kita bisa mengisi data penerimaan. Nah, di sini kita juga ngisi apa? Dokumennya ya misalnya penyedia ngirim nota, ya nota kan biasanya di bawah itu aja penerima ya, telah diterima tanda tangan. Yaitu bukti kita sudah terima. Atau misalnya untuk nilai-nilai yang besar, tentunya kan ada berita acara setelah terima. Nah, itu bisa juga sebagai bukti penerimaan kita. Silahkan diupload. Nah, kalau kita sudah mengisi penerimaan, kita bisa menyelesaikan paket dan memberikan rating atau penilaian penyedia. Itu sampai prosesnya ini yang harus diperhatikan, statusnya sampai paket selesai seperti ini. Kalau belum paket selesai, ya berarti ini paket masih gantung. Ini harus ada yang dilakukan. Apa? Contohnya ini ada yang masih dalam proses pengiriman. Ini kita menghubungi penyedia. Misalkan ini barangnya sudah terima, makan minumnya sudah diterima, tapi kok belum ngisi data pengiriman, ya kita hubungi, tolong diisi data pengiriman biar paketnya bisa diselesaikan. Karena kan penilaian ini kan kewajiban dari PPK, penilaian penyedia. Kalau di katalog kan tinggal memberikan bintang. Nah, dan penilaian ini kan haknya penyedia, gitu kan. Kita misalnya mau belanja kan juga melihat ratingnya bagus enggak, gitu. Selama ini bekerja sama dengan Pemda bagus enggak, pengirimannya tepat waktu atau tidak, seperti itu. Rating itu menjadi salah satu pertimbangan kita untuk melakukan transaksi berikutnya. Mungkin seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan. Zen, itu untuk pertanyaan yang di chat itu, untuk yang dibatalkan, jika mau dibatalkan, coba yang sudah proses pengiriman itu, Mas, paketnya itu dilihat masih muncul nggak di PPK untuk bisa membatalkan? Ini batalkan. Nah, ini Oh, masih bisa. prosesnya ya. Misalnya ini ya, proses melakukan pengiriman dan penerimaan. Ini masih ada menu batalkan paket. Jadi Berarti masih bisa bisa. dibatalkan. Masih bisa. Nah, kalau misalnya sudah diterima, mungkin itu yang tidak bisa ya. Itu. Ada lagi. Jumlah barang kurang, maksudnya yang dikirim kurang atau yang dipesan kurang? Oh ya, ini ada apa ya? Namanya kontrak itu kan kadang-kadang tidak sesuai dengan kontrak awal. Itu bisa adendum juga. Nah, adendum ini tentunya terkait jumlah ya. Terkait jumlahnya dan tidak boleh melebihi 10% ya. 10% seperti itu. Misalnya kita jadwalkan atau kita rencanakan kita pesan 50 snack gitu kan. Nah, tapi pada waktu pelaksanaan ternyata butuh lebih gitu. Nah, itu maksimalnya yo 10% dari 50, 5 gitu. Atau bikin paket baru lagi. Seperti itu. Nah, monggo nanti sesuai kondisi lapangan saja, apakah mau adendum atau kita buat paket baru. Seperti itu. Tapi kalau untuk perubahan harga nggak bisa ya, Mas? Harga, setahu kami nggak bisa ya, karena udah sesuai di kontrak awal. Oh, kalau udah selesai negosiasi harga nggak bisa berubah ya? Untuk Karena kan volume mungkin sudah ya? melalui proses nego.
Dan coba saja di sistemnya masih enggak. Kalau menurut saya sih ya itu sudah kontrak, sudah setuju harga segitu ya sudah kita firm harganya segitu, nggak boleh berubah. Nanti jadi alasan nanti adendum harganya naik terus. Jangan sampai. Harga kan sesuai kesepakatan kedua belah pihak ya. Tentunya PPK kan maksimal kan harga indeks itu karena Iya, uangnya maksudnya segitu. indeks. Ya, uangnya segitu. Tuh, jadi PPK ini nggak bisa beli barang harganya di atas indeks. Kalau bisa, sebenarnya juga bisa sih, tapi kan perlu mekanisme dulu, harus ada izin mungkin dari